kami dari kelompok 2 akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Tonton terus video ini sampai akhir ya. Tahukah kalian apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang kepada konsumen dengan tidak merubah wujud barang. Lalu, bagaimana siklus dari akuntansi perusahaan dagang itu ya? Siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari yang pertama ada pengidentifikasian transaksi jurnal, penyusunan jurnal khusus, buku besar pembantu, dan catatan buku besar. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contohnya, transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara produsen kepada konsumen. Dari aktivitas tersebut, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan secara tunai. Tahap kedua adalah penyusunan jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mengefisiensikan waktu, biaya, dan tenaga. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ini adalah contoh dari jurnal khusus. Tahap selanjutnya adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu disusun untuk mencatat satu data rinci yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan neraca saldo. Contohnya adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Ini adalah contoh dari buku besar pembantu. Pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dilakukan berfungsi untuk sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Contoh dari posting buku besar. Oke, tahapan selanjutnya adalah membuat harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan sendiri adalah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut adalah rumus yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari harga pokok penjualan. Oke, tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar perusahaan pada titik waktu tertentu. Akun yang terdapat pada neraca saldo berhubungan dengan semua item akuntansi utama, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan serta kerugian. Nah, berikut adalah contoh dari neraca saldo. Nah, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Nah, berikut adalah contoh dari jurnal penyesuaian ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar semua akun dan saldo yang terdapat di buku besar setelah penyusunan jurnal penyesuaian selama periode akuntansi yang telah diposting. Sehingga dalam laporan neraca saldo setelah penyesuaian ini juga berguna memastikan saldo yang telah disesuaikan secara akurat dari buku besar, sehingga nantinya dapat membantu akuntan untuk memperbaiki kesalahan akuntansi. Oke, berikut adalah contoh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan yang ke-9 yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi.
Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Berikut adalah contoh laporan arus kas perusahaan dagang. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. 4. Laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Berikut adalah contoh neraca perusahaan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Tahapan setelah menyusun laporan keuangan yaitu menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun sementara dalam laporan rugi laba akun permanen di neraca. Berikut adalah contoh jurnal penutup perusahaan dagang. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan 0 pada akhir periode pelaporan. Neraca saldo pasca penutupan digunakan untuk bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo kredit yang seharusnya bersih menjadi 0. Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu penyusunan jurnal pembalik.